Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 11.520 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu kucing supervisi akademik dengan siklus 4 yang beranggotakan saya, Rian Sandi Destiana dari SMP Negeri 1 Garum, Kabupaten Wonosobo. Saya Alifah dari SD Negeri 2 Sigedang, Kabupaten Wonosobo. Saya Sri Nuryati dari SD Negeri 5 Butuh, Kalikajar, Wonosobo. Saya Kirana Dwibri hari ini dari SMP Ma'arif Melandi, Wonosobo. Salam dan bahagia. Selamat menyaksikan. Jawaban. Mbak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alifah. Bagaimana kabarnya Kak Rian hari ini? Alhamdulillah hari ini keadaannya baik-baik saja. Pak Rian, Pak Rian, ini sebelum pemeriksaan kucing ya, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan kucing yaitu dengan alur biruka dengan rubriknya ya Pak Rian. Oke, untuk pertanyaan yang ingin saya ajukan, yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Rian? Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu saya bisa hadir secara penuh untuk menjadi teman bicara, yaitu berkomunikasi secara aktif dengan kucing, dan juga menjadi pendengar yang aktif juga untuk teman berbicara saya, yaitu kucing, dan bisa memberikan pertanyaan yang efektif sehingga mudah-mudahan bisa memberi solusi dan memberi perasaan yang melegakan kepada seorang kucing, dan terakhir yaitu memberikan umpan balik, yaitu permasalahan yang akan dihadapi. Kemudian nih pertanyaan kedua ya Pak Rian, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Rian tingkatkan atau yang Pak Rian observasi? Untuk yang lebih spesifik yaitu saya hadir secara penuh dalam perbincangan kucing, yaitu saya sebagai coach. Yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang efektif atau yang berbobot untuk kucing. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Pak Rian? Kalau indikator ketercapaian yaitu yang jelas sesuai dengan alur Tirta. Jadi dari alur Tirta itu nanti secara tujuan yang akan dibicarakan yaitu sesuai, kemudian identifikasi masalahnya jelas, kemudian rencana apa yang nanti akan dilakukan oleh kucing sendiri dalam mencari solusinya, dan kemudian yaitu komitmen atau tanggung jawab kucing dalam tadi yaitu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dari indikator yang disampaikan Pak Rian, nanti dalam pelaksanaan kucing semoga dapat tercapai dengan baik ya Pak Rian. Selamat melaksanakan kucing. Terima kasih Bu Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirana, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Gimana perasaan hari ini? Gimana? Alhamdulillah baik, agak nggak enak badan tapi nggak sedikit meriang. Mudah-mudahan meriangnya lekas sembuh Ya, dan barangkali Bu Kirana maksud kedatangan ke sini ada sesuatu yang ingin disampaikan. oh iya, ya Pak, ini masalah tentang pembelajaran ya Pak. Saya kan membuat modul ajar. Modul ajar ini menggunakan metode problem based
learning yang berdiferensiasi seperti itu. Udah pernah saya jalankan, cuman saya masih kurang mantep rasanya kayak gitu. Mungkin nanti ada solusi gitu dari Pak Rian atau dari perbincangan kita hari ini gitu, mendapatkan solusi. Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan Bu Triana, jadi ada problem tentang pembelajaran Bu Kirana tentang kelas ya, tentang modul ajar berkaitan dengan metode problem based learning. Kira-kira yang menjadi kendala itu apa Bu Kirana? Kalau berdiferensiasi itu kan anak harus selalu aktif gitu ya di kelas. Maksudnya tidak hanya berpusat kepada saya, tapi anak juga harus aktif ikut mencari tahu dari mencari masalah dan mencari solusinya sendiri. Saya hanya sebagai fasilitator seperti itu. Nah, di sekolah kita kan ya anak-anaknya seperti itulah ya Pak. Kalau dengan PBL atau itu problem based learning kan anak memang harus memiliki HP, harus bawa HP seperti itu. Tapi kan keadaan di tempat kita belum semua anak punya HP atau internet pun masih sulit seperti itu Pak. Yang jadi kendala ya salah satunya itu untuk medianya. Jadi setelah tadi Bu Kirana menyampaikan berkaitan dengan tujuan yang akan kita capai pada ngobrol kita hari ini, yaitu tentang modul ajar yang harus sesuai dengan pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensi. Dan tadi sudah teridentifikasi bahwa di sini akar permasalahannya anak banyak yang tidak memiliki HP, kan Ya, seperti yang ya, ya. gitu, Dan Pak. juga ada sedikit anak yang karena faktor budaya ya, mungkin anak-anak sekarang terkait dengan apa ya, pembelajaran berdiferensiasi, anak belum begitu paham. Ya. Jadi kira-kira untuk solusi yang kira-kira dari Bu Kirana sendiri berkaitan dengan tadi anak yang tidak memiliki HP atau gawe, bisa diusahakan dari faktor lain atau tidak? Kalau dari faktor lain mungkin bisa ya Pak, dari saya mungkin akan memberikan media gitu, walaupun medianya tidak auditori visual, hanya visual tok seperti itu. Misal bergambar kan materinya kita udah sampai di pola bilangan. Pola bilangan itu kan harus banyak contoh-contoh seperti itu, kayak bergambar-bergambar. Tadinya kan niatnya saya kirimkan link atau menonton apa gitu nanti di HP anak melihat medianya itu. Tapi karena memang kendala di HP, mungkin nanti saya printkan atau print outkan gambar-gambar atau apa gitu untuk sebagai contoh gambaran mereka untuk menangkap pembelajarannya gitu, agar paham sama materi. Jadi tadi untuk apa yang menjadi identifikasi permasalahan, sebenarnya Bu Kirana sudah bisa menemukan solusinya. Oh, Itu iya. tentang tadi ternyata untuk model pembelajaran tadi, yaitu problem based learning, dengan mata pelajaran matematika anak bisa diprintkan oleh Bu Kirana sehingga nanti untuk pembelajaran berdiferensiasi nanti gaya belajarnya lebih ke tadi yaitu visual atau auditorial kan begitu. Kira-kira ini ya, kira-kira ini mungkin ada rencana lain ya, ini tidak hanya dari Bu Kirana tapi dari sekolah, barangkali anak yang tidak memiliki HP nanti akan difasilitasi sekolah, bisa tidak kira-kira? Mungkin nanti kita pinjam ruang lab mungkin ya Pak, maksudnya kita pinjam laptop atau komputer di sekolah untuk pinjam lab TIK mungkin kalau bisa. Jadi memang luar biasa sekali tadi solusi yang Bu Kirana apa ya, istilahnya jawab sendiri, bahwa ternyata anak-anak yang tidak memiliki HP nanti bisa meminjam ruang lab komputer, atau bahkan semua anak dalam pembelajarannya Bu Kirana yaitu problem based learning
dan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu nanti gaya belajarnya bisa difasilitasi semuanya, yaitu dengan menggunakan lab komputer sekolah, kan begitu kira-kira. Iya Pak Jadi Rian. luar biasa sekali itu. Dan kira-kira keterlibatan ini membutuhkan siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran pikiran, atau cukup pikiran dengan anak, atau mungkin nanti dari pihak sekolah ada yang terlibat atau rekan sejawat, atau mungkin yang lain. Yang jelas terlibatkan saya dan anak-anak sebagai saya bukan hanya sebagai penanggung utama, tapi anak juga harus bertanggung jawab dengan pembelajarannya itu, karena kita berdiferensiasi kan anak memang harus mencari dan menggali sendiri, begitu saya memfasilitasi. Mungkin kalau dari luar mungkin ada rekan sejawat atau Pak Rian, kalau ada waktu luang itu bisa ikut masuk ke kelas saya gitu untuk memberikan feedback lah tadi gitu Pak. Ya, tadi berkaitan dengan Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alifah. Bagaimana perasaan Pak Rian setelah melaksanakan kucing dengan dana bagaimana? Perasaan saya alhamdulillah lega karena Kuce telah menemukan jalannya sendiri, yaitu solusinya sendiri dari problem yang sedang dihadapi, yaitu membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran product based learning. Baik, Kuci sudah menemukan sendiri ya Pak Rian. Berarti tadi apa yang sudah dilakukan Pak Rian pada saat melakukan kucing? Apa yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Ya. Jadi sesuai di konsep awal, saya akan mengembangkan kompetensi saya hadir penuh dalam pembicaraan saya dengan Bu Kirana, dan juga saya memberikan pertanyaan yang berbobot atau yang efektif, dan tadi sudah semuanya sudah saya sampaikan. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rian tadi ya, mohon izin saya menyampaikan catatan hasil observasi saya terkait dengan pelaksanaan kucing Pak Rian. Tadi Pak Rian sudah melaksanakan kompetensi dari kucing, yaitu hadir sepenuhnya, kemudian sudah memberikan pertanyaan yang efektif, yang berbobot seperti itu ya Pak Rian ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang tadi sudah dilaksanakan? Untuk kompetensi yang sebenarnya ingin saya kembangkan, yaitu menjadi pendengar yang baik untuk coach saya, dan juga menjadi membuat umpan balik yang nantinya tentunya akan bisa memberikan solusi dari coach saya. Oke, baik, berencana Pak Rian ingin menjadi pendengar yang lebih baik, pendengar yang aktif, kemudian bisa memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk kucing, begitu ya Pak Rian. Semoga apa yang direncanakan Pak Rian bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Selamat sukses untuk Pak Rian. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.